ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ada rasa khawatir jangan sampai amalan yang selama kita lakukan di bulan Ramadan tidak diterima di sisi Allah. Tidak ada yang menjamin salat kita ketika Ramadan diterima oleh Allah. Tidak ada yang bisa menjamin tarawih kita, tadarus, baca Quran kita selama Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semestinya kita meneladani orang-orang soleh terdahulu di mana hati mereka merasa sedih seiring berlalunya dengan bulan Ramadan. Mereka bersedih kenapa? Karena khawatir amalan yang mereka lakukan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama dari kalangan tabi'in yang menyebutkan kanu yad'unallaha sittata ashhurin ayyuballighahum syahra Ramadan. Adalah para sahabat, mereka itu para sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar mereka bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Tsumma yad'unallaha sittata ashhurin ayyataqabbalahu minhum. Kemudian setelah Ramadan berlalu, mereka selama 6 bulan berdoa kepada Allah agar ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beginilah bagaimana potret kehidupan para sahabat. Tatkala mereka selesai melakukan ibadah, mereka tidak tinggal diam. Mereka tidak pesta pora, senang-senang, tidak. Tetapi mereka bersedih, apakah baca Quran saya ini dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah infak sedekah saya ini nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena betapa banyak orang yang melakukan perbuatan baik tapi sia-sia karena apa? Karena tidak terpenuhi syarat-syarat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, kaifa la tajri lil mu'mini ala firaqihi dumu' wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi rujuh. Bagaimana bisa seseorang mukmin, artinya orang yang beriman itu tidak meneteskan air mata ketika berpisah dengan Ramadan, sedangkan ia tidak tahu apakah ada sisa umurnya untuk berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Tidak ada yang bisa menjamin kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka berbahagialah bagi kaum muslimin yang maksimal dalam ibadah di bulan Ramadan yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang memiliki sifat mukhlis. Artinya yang betul-betul mereka itu khawatir dengan ibadah yang mereka lakukan seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang memberikan apa yang semestinya mereka berikan, kemudian hati mereka itu ada rasa takut. Ya, ada rasa takut karena sesungguhnya mereka tahu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melakukan apa? Memberikan pemberian kepada Allah berupa salat, zakat, ibadah-ibadah yang lainnya dipenuhi dengan rasa ketakutan. Maka ibunda kaum mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar ayat ini beliau merasa heran. Dikarenakan apa? Tabiat manusia, tabiat asli manusia ketika dia melakukan perbuatan baik maka jiwanya harusnya merasa senang. Tetapi dalam ayat ini Allah beritakan ada satu kaum yang melakukan perbuatan baik, amal soleh, tapi hati mereka justru merasa takut. Maka dalam hal ini Aisyah bertanya kepada kekasihnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahumul ladina yasrabuna al-khamra wa yasrikun wa yaznin?" Apakah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang yang minum khamar, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang berzina, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat kemudian mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya orang yang selesai maksiat ketika takut wajar, karena dia melakukan perbuatan dosa minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi apa jawaban Nabi SAW? La ya binta Siddiq. Bukan itu yang dimaksud putri Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yaqbala minhum. Kata Nabi SAW, yang dimaksud di dalam ayat itu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang salat, orang-orang yang zakat, orang-orang yang sedekah. Tetapi mereka takut jangan-jangan ibadah yang mereka lakukan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu potret para sahabat dan orang-orang soleh dahulu selesai melakukan ibadah. Jadi bukan bersenang-senang, tetapi mereka terus minta kepada Allah, ya Allah terima sholat saya ya Allah. Ya Allah terima saya bentuk bakti saya kepada kedua orang tua. Ya Allah terima doa-doa saya ya Allah. Terima ya Allah apa yang pernah saya lakukan ketika bulan Ramadan berupa kebaikan-kebaikan itu. Jadi tidak tinggal diam, ya, berlalu begitu saja Ramadan, tidak. Tetapi mereka banyak berdoa kepada Allah agar ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan selesai Ramadan, perhatikan jamaah azanillahu wa iyyakum, bahwasanya ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi ibadah itu juga di luar bulan Ramadan. Kadangkala ada orang sebagian orang dia sholat 5 waktu ke masjid rajin ketika Ramadan, kemudian selepas Ramadan hilang dari masjid. Ketika bulan Ramadan dia baca Quran rajin, 1 hari 1 juz 2 juz, kemudian selesai Ramadan dia tidak baca Quran lagi. Maka ini tanda-tanda apa? Tanda-tanda ibadahnya ini karena bulan Ramadan. Lihatlah bagaimana ketika murid-muridnya Imam Ahmad bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, bagaimana pandanganmu ada orang yang ibadahnya itu hanya di bulan Ramadan saja, sholatnya Ramadan saja, ya, kemudian dia baca Quran di bulan Ramadan saja. Apa jawaban Imam Ahmad? Huwa abdur Ramadan wa laisa abdur rabbi Ramadan. Dia itu adalah hambanya Ramadan, bukan hamba pemilik Ramadan. Artinya apa? Dia beribadah hanya karena bulan Ramadan. Makanya ada ulama terdahulu yang menyebutkan kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan aw ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba Allah yang rabbani. Artinya rabbani dia beribadah tidak pandang waktu. Ya, kapanpun dia, artinya bulan Syawal, bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, maka dia tetap ibadah. Makanya ada dalam ayat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu satu keyakinan, yaitu ajal menjemputmu. Maka inilah bentuk yang namanya ibadah itu sampai di akhir hayat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.